Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi apotek berbasis aplikasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ika Dewana Indrayana dengan NIM 2101020015. Yang kedua ada Nyoman Adi Andrian Kusuma Putra dengan NIM 2101020018. Yang ketiga ada Gede Okta Joshua dengan NIM 2101020022. Dan yang terakhir ada saya dengan atas nama Dewa Ayu Anggiat Nyani dengan NIM 2101020031. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi apotek berbasis aplikasi. Jadi, sistem informasi ini adalah sistem yang dibuat bertujuan agar mempermudah para pekerja dalam mendata berbagai jenis obat yang ada di apotek setiap harinya. Karena jika pendataan masih menggunakan cara manual, akan mengakibatkan banyaknya kesalahan yang saat mendata obat tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu terdapat 3. Yang pertama adalah pendataan dilakukan menjadi kurang efisien. Yang kedua, pendataan menggunakan buku itu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, terjadi kesalahan saat penulisan data yang dapat membuat pendataan kurang bagus atau tidak bisa dibaca. Oke, pada sistem informasi aplikasi apotek ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada nama obat, jenis obat, kategori obat, stok obat, harga obat, serta laporan penjualan obat atau transaksi obat tersebut. Dan di aplikasi ini juga terdapat beberapa proses, yaitu antara lain menambahkan, mengedit, membaca, menghapus, dan mencari data obat tersebut. Nah, pada landasan teori ini, terdapat alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan sistem informasi aplikasi apotek. Terdapat 2 bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya tersebut ada komputer atau laptop, mouse dan keyboard, sedangkan perangkat lunaknya ada NetBeans dan MySQL. NetBeans adalah software editor untuk proses pengembangan beberapa bahasa pemrograman atau saat proses coding. Sedangkan MySQL adalah database server yang digunakan untuk menyimpan data yang ada pada aplikasi apotek tersebut. Nah, alur pembuatan. Pada alur pembuatan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall ini terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama adalah analisa, di mana tahapan menganalisis kebutuhan aplikasi seperti kegunaan aplikasi, terus kebutuhan fungsional aplikasi yang akan digunakan pada pengguna, dan cara melakukan analisis tersebut dengan cara survei serta diskusi. Tahapan kedua adalah tahapan pembuatan desain. Nah, tahapan pembuatan desain ini dilakukan sebelum tahapan codingan. Lalu tahapan ketiga adalah tahap coding, di mana tahapan ini dilakukan proses coding untuk pembuatan aplikasi tersebut agar sesuai dengan tahapan desain. Lalu yang keempat adalah testing. Nah, di tahapan testing ini dilakukannya pengujian aplikasi agar desain yang telah ditentukan sesuai dengan codingan yang telah dibuat agar sesuai pada aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah tahapan maintenance, di mana tahapan ini dilakukan proses pemeliharaan, di mana proses ini dilakukan perbaikan yang terjadi pada error atau bug sebuah sistem yang telah dibuat. Baik, sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bersama Josie di sini yang bakal ngejelasin codingan dari sistem informasi pendataan obat apotek dan pasar. Ya, di sini kita menggunakan NetBeans 8.2 dan kalau kalian lihat di sini udah jadi semua ya. Sebelumnya itu kita bikin dahulu di sebelah kiri ada project, kita bikin package-nya, lalu kita klik kanan new dan pilih G-frame form ya. Lalu set class name-nya pendataan obat. Seperti itu, lalu klik finish. Oke. Nah, sudah jadi semuanya, kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada swing controls, di mana ada alat-alat atau template ya untuk membuat aplikasinya. Oke, yang pertama kita bakal ada set JPanel terlebih dahulu, lalu kita tarik label dari sebelah kanan ke dalam JPanelnya ya. Kita tarik ke sini sebagai judul, lalu ada kode obat, nama obat, kategori obat, jenis obat, merek obat, dan seterusnya ya. Harga jual kita taruh sini. Pokoknya kita bisa desain kemana-mana, ini juga kita bisa pindah-pindah ya. Oke, dan setelah kita set labelnya, kita taruh-taruh aja dulu. Lalu ada yang namanya text field.
di mana dalam aplikasi tersebut kita bisa ngisi datanya. Jadi kotak-kotak yang kalian lihat ini adalah tempat untuk mengisi data-datanya. Kode obatnya berapa, nama obatnya apa gitu ya. Lalu scroll ke bagian bawah ada namanya JTabel, di mana untuk menampilkan setelah diisi semua data-datanya akan tampil di tabel ini, data-datanya nanti. Lalu di bagian paling bawah ada button ya untuk mengkonfirmasi data-data yang diisi seperti tambah, hapus. Jadi kita bisa hapus datanya, lalu kita bisa ubah atau edit, dan kita juga bisa simpan ke dalam database-nya. Dan untuk setelah semuanya sudah di set, sudah ditaruh di bagiannya masing-masing, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan bentuknya, kita klik lagi misalnya pada judul ini ya. Pada judulnya JLabel, lalu kita beralih ke pojok kanan bawah, ada yang namanya properties ya untuk ngeset judulnya. Biar kalau biasanya misalnya pertama itu dia namanya cuma JLabel gitu ya. Biar nggak JLabel, tapi kita mau namanya pendataan obat, kita set teks di bagian propertiesnya. Begitu juga dengan label-label yang lainnya. Next, ke dalam text field-nya, kita perlu set di bagian, sama juga, pojok kanan bawah, tapi di bagian code-nya. Lalu kalian cari variable name, dan kita set txt code obat, agar nanti data-data yang dimasukkan bisa kita panggil ke dalam codingannya. Oke, next ke bagian button. Sama juga di bagian button kita ke bagian pojok kanan bawah, ke bagian code-nya kita set variable name-nya juga agar bisa kita panggil di bagian source code-nya nanti ya. Kalau di sini kita setnya btn atau button singkatannya gitu. Kalau tambah ya btn tambah, kalau hapus ya btn hapus. Oke, setelah semuanya jadi, kita beralih ke bagian source code-nya. Untuk ke source code-nya, biar kalian nggak repot pindah-pindah kayak gini, misalnya kalian mau code tentang di bagian button tambahnya, kalian tinggal klik 2 kali buttonnya, lalu akan muncul langsung ke bagian private void btn tambahnya. Sebelumnya ini belum ada ya, kita perlu set. Inilah kegunaan tadi dari txt code obat, dari variable names yang sudah kita bikin di dalam text field-nya ya, variable name txt code, agar kita bisa panggil di bagian tambah ya. Nih, kita set kosong artinya. Sama juga kita set semuanya, ini fungsinya untuk menambah saja, untuk ngosongin field text field yang ada di aplikasinya. Oke, sama juga di bagian hapus, kita klik 2 kali, lalu kita code agar dia bisa menghapus data-data yang ingin kita hapus. Begitu seterusnya di bagian ubah dan simpan. Dan di bagian ubah, ada yang namanya private void kosong ini ya. Jadi begitu kita klik salah satu data, lalu kita ubah atau edit beberapa bagian yang ingin kita ubah, lalu setelah kita klik ubah tadi ya, kita klik button ubah ini, dia akan langsung kosong kembali. Jadi kita bisa langsung isi dengan data-data yang baru. Nah, itu dia untuk codingan dari source code-nya ya. Source code dari aplikasi Sistem Informasi Pendataan Obat Apotek Denpasar. Dan untuk di bagian atas ada yang namanya load tabel, di mana ketika kita setelah selesai mengedit, menghapus, atau menambah, menyimpan, dia akan langsung muncul di bagian sininya. Jadi kita nggak perlu tutup aplikasinya terlebih dahulu, baru buka lagi buat dia muncul di bagian tabel ini. Jadi dengan code load tabel ini, dia bakal langsung muncul data-datanya. Nah, untuk memasukkan ke dalam database, kita perlu bikin Java class sendiri ya. Java class-nya kita bikin seperti tadi, di bagian package sebelah kiri, package UAS, new, lalu kita bikin Java class, bukan JFrame form, tapi Java class. Nah, kita set atau bikin namanya koneksi.java, kita klik finish. Oke.
Nah, di bagian koneksi yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita memasukkan port dari MySQL ya. Untuk membuat database kita perlu yang namanya exampp. Mendownload exampp untuk menyalakan MySQL-nya. Lalu di sana akan ada port. Nah, di bagian angka-angka ini kita sesuaikan dengan portnya. Kalau MySQL itu 3306. Dan di sebelah selanjutnya kita bakal memasukkan nama dari database-nya di localhost. Jadi kita buka localhost di Google, lalu kita buat database-nya terlebih dahulu, set namanya, lalu namanya dimasukkan ke dalam koneksi.java ini atau codingan Java class ini ya. Oke, itu dia untuk codingan dari sistem informasi pendataan obat apotek dan pasar aplikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, bersama Wana di sini yang akan menjelaskan tentang database dari sistem informasi apotek berbasis aplikasi dari kelompok kami. Di mana kita membuat database ini menggunakan MySQL di PHP MyAdmin. Seperti yang dapat dilihat pada layar, kita menggunakan database obat dan kita membuat tabel obat. Di mana dalam tabel obat ini kita memiliki beberapa field seperti kode obat, nama obat, kategori obat, jenis obat, merek obat, harga pokok, harga jual, stok obat, dan juga tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, seperti yang dapat dilihat pada layar, kita sudah memasukkan beberapa data ke dalam database ini. Seperti contoh di awal, kita memasukkan paracetamol yang memiliki kode obat 01 strip OB strip 001, yang dimana untuk kode obat sendiri kita mengambil dari kategori obat, yang dimana paracetamol ini tergolong kategori obat bebas, jenis obatnya adalah tablet, merek obatnya adalah Sanmol, harga pokoknya 3.000, harga jualnya 5.000, stok obatnya ada 100, dan tanggal kadaluarsanya itu ada di tanggal 1 Januari 2030. Untuk data-data selanjutnya, kita dapat melihat pada layar ada beberapa juga nih. Nama-nama obat seperti antacid, ferosulfat, betadine, ada juga antibiotik yang kategori obatnya juga berbagai macam seperti obat bebas, obat keras, fitofarmaka, dan juga ada obat herbal terstandar. Baiklah, itu dia penjelasan dari database yang kelompok kami buat mengenai sistem informasi apotek berbasis aplikasi. Selanjutnya, kita akan langsung saja menuju ke demo aplikasinya. Oke, perkenalkan nama saya Andrian. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi pendataan obat apotek dan pasar. Oke, dalam aplikasi ini terdapat 4 fungsi, yaitu tambah, hapus, ubah, dan simpan. Untuk fungsi tambah berfungsi jika terdapat data-data di dalam field ini. Untuk menambahkan data baru, tinggal diklik tambah saja dan data yang lama tadi akan terhapus dan kita di sini akan bisa mengisi data yang baru kembali. Di sini kita ngisi kode obat 06. Oke, dan ngisi nama obatnya. Kategori obat dan mengisi jenis obatnya. Dan merek obatnya juga. Lalu mengisi harga pokoknya, mengisi harga jual, stok obat, dan tanggal kadaluarsanya. Nah, setelah diisi, untuk menyimpan ke dalam database, kita tinggal mengklik tombol simpan.
Oke, data berhasil disimpan. Nah, setelah itu untuk menghapus data yang ada pada database atau pada tabel ini, tinggal diklik tabelnya, lalu klik tombol hapus. Oke, data berhasil dihapus. Oke, setelah itu fungsi keempat yaitu fungsi ubah atau tombol ubah. Caranya pertama klik dulu data pada tabel ini, lalu jika ada yang ingin diubah seperti ini, jenis obat akan saya ubah menjadi obat kumur. Lalu simpan. Lalu klik ubah. Oke, data berhasil diedit. Nah, ini berubah jadi obat kumur. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.